Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi teman-teman sekalian di Fitri Marisa Channel, khususnya Bapak Ibu dosen. Kali ini saya akan membahas tentang informasi yang bisa dibilang cukup baru ya, yaitu tentang pengalihan SIM Liptakmas ke dalam aplikasi baru yaitu Bima. Nah, berdasarkan surat pengalihan SIM Liptakmas edaran di tanggal 10 Juni 2022, ini sudah ada surat pengalihan SIM Liptakmas dan lampiran pedoman unggah revisi. Nah, yang saya bahas kali ini adalah untuk bagaimana pedoman unggah revisi proposal ya. Jadi untuk membantu Bapak Ibu mungkin yang masih belum belum sempat membaca atau bagaimana, saya akan coba dengan video ini. Nah, ini adalah tampilan website dari Bima, yaitu aplikasi yang baru yang untuk kita nanti sebagai peneliti yang didanai di tahun 2022 ini kita mengunggah proses pelaporan catatan harian dan semuanya itu ada di aplikasi ini. Nah, ini proses masuk ke dalam website ini itu sama dengan yang ketika kita masuk dalam SIM Liptakmas. Jadi kalau kita login di SIM Liptakmas dengan username dan password tersebut, maka kita tinggal membukanya di dalam Bima itu dengan username dan password yang sama. Baik, untuk websitenya adalah ini ya, Bima front end versi dan seterusnya. Tapi kalau di dalam surat pengalihan ini langsung di-share untuk nama filenya, nama linknya ya, https://bima.kemendikbud.go.id. Baik, kita akan mulai tentang bagaimana pengoperasiannya. Ini saya langsung pedomannya pada pedoman unggah ya. Jadi pertama kita melakukan proses login dulu. Nah, setelah melakukan proses login yang sama yaitu username dan passwordnya sama, langkah selanjutnya di sini akan disajikan beranda seperti ini ya. Jadi kalau kita berhasil login akan disajikan beranda yang sebelah kiri ini adalah identitas umum ya. Dashboard itu isinya adalah ini beranda ini yang isinya adalah identitas kita mulai dari NIDN, tempat tanggal lahir dan seterusnya. Kemudian di sini ada Sinta, penelitian dan pengabdian gitu ya. Kalau di sini kalau di dalam pedomannya masih belum muncul ya. Tapi ketika nanti Bapak Ibu masuk di sini ada Sinta, identitas bawahnya Sinta. Jadi ini adalah informasi tentang Sinta dan di sini penelitian dan pengabdian yang pernah kita dapatkan. Nah, khususnya yang kita sebagai ketua. Tapi kalau kita sebagai anggota sementara masih belum, mungkin bisa jadi masih proses migrasi data ya Bapak Ibu. Nah, kemudian langkah selanjutnya karena kalau penelitian yang didanai tahun ini 2022 maka dia akan muncul ketika kita klik penelitian ini akan muncul seperti ini perbaikan usulan itu akan muncul untuk proses perbaikan usulan seperti ini. Jadi ini sama sebenarnya dengan yang ada di SIM Liptakmas. Jadi ada judul, tahun dan tahun pelaksanaan rentang waktunya itu. Kemudian ada informasi untuk makro risetnya, total dana juga disebutkan dan status. Nah, kalau statusnya sudah selesai maka dia akan merah seperti ini. Akan berwarna hijau tertulis sudah diperbaiki. Tapi kalau belum dia akan tertulis belum selesai seperti ini. Kemudian kita bisa klik aksi gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke perbaikan usulan di bawahnya itu ada catatan harian. Nah, catatan harian itu kalau kita klik itu nanti hasilnya sama persis dengan yang ada di SIM Liptakmas. Jadi ada semua ya. Ada semua untuk proses tanggalnya, isian ya catatan harian yang akan kita isikan, berikut unggah dokumennya. Nah, sekarang kita bisa filter juga tahun pelaksanaan, cuma tahun pelaksanaan di sini masih dalam proses ya, jadi masih belum lengkap. Nah, kita tunggu saja. Nah, misalnya kita ingin melakukan proses perbaikan usulan. Nah, perbaikan usulan, setelah penelitian di sini juga ada pengabdian sama ya. Jadi sifatnya penelitian dan pengabdian itu sama, ada usulan, ada perbaikan usulan catatan harian begitu. Terus sama, kemudian kita bisa melakukan proses selanjutnya yaitu perbaikan usulan. Kemudian kalau klik perbaikan usulan, kalau kita klik ini maka akan muncul tampilan ini. Jadi step-step ini yang harus kita lakukan gitu ya, sehingga nanti perbaikan usulan itu dinyatakan selesai. Jadi bisa kita mulai dengan
proses untuk mengunggah file proposal yang diperbaiki. Jadi Bapak Ibu jangan lupa mengunduh template, karena setelah saya cek template dari proposal dengan template yang di sini ada perbedaan. Jadi sebaiknya gunakan template yang baru Bapak Ibu yang sesuai dengan skemanya. Kemudian ini tidak berubah ya, jadi pilihannya tidak berubah, dia akan default sesuai dengan pilihan kita. Kemudian kalau sudah kita perbaiki, kita bisa unggah file yang sudah kita perbaiki tersebut, dokumen tersebut. Kemudian di sini juga ada catatan reviewer, kalau misalnya kita ingin tahu, kita bisa membaca di catatan reviewer gitu ya, untuk proposal kita yang didanai tadi. Nah, setelah itu kalau sudah, kita klik selanjutnya, kemudian akan muncul halaman ini. Nah, halaman ini adalah step kedua, yaitu kita mengunggah untuk RAB-nya. Nah, RAB-nya sama dengan Simultapmas, yaitu di sini dijelaskan tahun pertama dapat dana berapa, tahun kedua, dan seterusnya. Terus ini ada total dana juga. Kemudian kalau kita mengisi, jadi ini mengisi per tahun ya, ini tahun pertama, kedua. Jadi kalau kita klik satu, maka apa yang kita isi di sini adalah untuk tahun ke-1. Kalau sudah selesai berarti kita tahun kedua. Nah, setiap kali kita melakukan input dan totalnya di sini, maka di sini akan muncul yang sudah terinput berapa, gitu ya. Nah, terus ini juga volumenya berapa, harga satuannya, dan semuanya sama persis. Nah, kalau dirasa sudah semua, maka klik selanjutnya. Klik selanjutnya, maka akan masuk ke RAB. Masuk ke surat kesanggupan. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi surat kesanggupan, di mana template-nya juga sudah disediakan. Nah, kita unduh template-nya, kita isi, kita tanda tangani. Kalau sudah, maka kita bisa upload. Nah, kalau sudah, kita klik, kalau sudah selesai, maka kan ada proses selanjutnya ya. Nah, kalau sudah selesai, kita melakukan proses selanjutnya, maka kita bisa melihat ya, di konfirmasi usulan ini kan diberikan penjelasan ya, bahwa dokumen sudah diunggah, kemudian informasi dana sekian gitu, kemudian untuk tahun pertama dan seterusnya. Terus ini juga untuk surat kesanggupan ini juga sudah diunggah misalnya gitu ya. Maka kalau sudah, klik submit gitu ya. Artinya selesai. Kalau sudah kita submit, maka nanti yang warna ini, tombol status ini, informasi status ini akan berwarna hijau dan tertulis sudah diperbaiki. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan di dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.